Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ada banyak sekali pertanyaan soal boleh atau tidak boleh. Misalnya, bolehkah orang Kristen bercerai? Bolehkah orang Kristen minum minuman keras? Bolehkah orang Kristen merokok atau menonton bioskop? Dan pertanyaan-pertanyaan ini, meskipun terdengar sederhana, jawabannya tidak sesederhana yang kita pikirkan. Dan ada banyak orang memiliki perbedaan pendapat dalam berbagai persoalan ini. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Kuslianto, dalam kanal Be Real. Sebagai seorang pendeta, saya sering sekali menerima pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dikotomis. Bolehkah orang Kristen bercerai? Bolehkah orang Kristen merokok misalnya? Kalau orang Kristen tidak boleh merokok, bolehkah orang Kristen berbisnis rokok atau berbisnis jual beli tembakau? Kalau orang Kristen tidak boleh bercerai, bagaimana kalau terjadi ini dan itu? Dan kalau boleh bercerai, apa syarat-syaratnya? Pertanyaan boleh dan tidak boleh ini, itu seringkali menimbulkan lebih banyak persoalan daripada yang kita inginkan. Kita bisa melihat bahwa Alkitab sendiri juga memuat perintah dan larangan tentang boleh atau tidak boleh, haram atau halal, hal-hal yang bersifat dikotomis. Janganlah kamu begini, haruslah kamu begini, seperti itu. Memang kalau kita lihat secara dangkal, agama sepertinya memberikan arahan yang bersifat hitam dan putih. Manusia harus begini, tidak boleh ini, dan dalam berbagai agama diajarkan bahwa kalau kita menaati itu, kalau kita melakukan apa yang harus dilakukan dan tidak melakukan apa yang dilarang, maka Tuhan akan memberkati kita. Kita akan diloloskan dari hukuman. Kita akan menerima pahala. Dan saya lihat banyak orang yang beragama, mereka cukup puas dengan kejelasan ini. Saya pernah berdialog dengan seorang yang menganut Yudaisme, ya, seorang Indonesia yang menganut agama Yahudi. Dan agama Yahudi itu adalah agama yang sangat memegang teguh halal dan haram ini, kosher dan tidak kosher. Dan saya bertanya kepada yang bersangkutan saat itu, mengapa kamu menolak untuk menjadi Kristen? Dia mengatakan bahwa kekristenan itu agama yang paling tidak jelas, katanya. Memang kita harus akui dibandingkan dengan agama-agama lain, kekristenan itu adalah agama yang paling sedikit aturannya. Bisa dibilang bahwa dalam segala hal kayaknya semua boleh gitu. Orang Kristen boleh makan babi, boleh makan apa saja, boleh pakai baju apa saja, dan boleh melakukan apa saja. Itulah pandangan yang dimiliki orang luar terhadap orang-orang Kristen. Tidak heran ada banyak orang kemudian beralih kepada agama-agama yang lebih jelas. Mana haram, mana halal, mana boleh, mana tidak boleh. Ini sepertinya memudahkan kehidupan. Memudahkan orang untuk beribadah kepada Allah. Ya, cukup lakukan apa yang diperintahkan dan jauhi apa yang dilarang oleh Tuhan. Sederhana, jelas. Tetapi kalau kita memandang kehidupan beragama, kita memandang kehidupan dengan Tuhan sebagai satu bentuk kehidupan yang hitam putih, sebagai yang dikotomis, sebetulnya akan muncul banyak sekali masalah atau pertanyaan berkaitan dengan realita kehidupan. Karena kita tahu bahwa realita hidup itu tidak hitam putih. Kita tahu bahwa hidup itu tidak sesederhana boleh atau tidak boleh. Akan muncul berbagai pertanyaan yang akhirnya harus dijawab oleh para rohaniwan tentang mana boleh dan mana tidak boleh, apa batasannya, apa ukurannya. Dan kemudian akan muncul orang-orang yang kemudian berusaha mencari celah begitu untuk melakukan apa yang dia inginkan. Oke, tidak boleh ini, tidak boleh, tapi ini boleh kan? Atau kita harus begini, sejauh apa misalnya? Pertanyaan ini muncul pada saat Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa perintah yang utama dalam Alkitab adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian muncullah pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena orang berusaha meminta definisi. Berikan aku definisi sesama manusia itu apa? Mana yang sesama, mana yang bukan. Itulah kalau agama dijadikan hukum. Orang-orang Yahudi pada waktu itu memahami agama sebagai hukum. Jadi pada saat Yesus mengatakan kasihilah sesamamu manusia, muncul pertanyaan itu.
Siapakah sesamaku manusia? Kita tahu cerita itu, Yesus kemudian memberikan satu perumpamaan tentang seseorang yang dirampok di tengah jalan. Ya, dan lewatlah rohaniwan, ahli Taurat, dan mereka semua menghindar, mereka semua tidak mau tahu. Sampai kemudian lewatlah seorang Samaria yang dipandang rendah, dan orang Samaria ini menolong orang yang dirampok itu dan mengobati dia dan mengorbankan banyak hal. Dan kemudian Yesus berkata, siapa yang menurutmu menjadi sesama manusia dari orang yang dirampok itu? Dan kemudian Yesus melanjutkan, jadilah seperti itu. Jadilah sesama manusia bagi semua orang di sekitarmu. Jadi kalau kita memandang agama sebagai sesuatu yang dikotomis, kalau kita memandang peraturan-peraturan agama itu hanya soal boleh atau tidak boleh nggak bercerai, bolehkah ini, bolehkah, kita akan terjebak dalam kehidupan beragama yang sempit, membingungkan, dan yang penuh dengan konflik. Karena dalam pola pandang yang dikotomis seperti ini, setiap perbedaan itu biasanya akan dipandang sebagai ancaman, sebagai sebuah kesesatan bahkan. Dan masing-masing orang akan mudah sekali menyalahkan pandangan orang lain dan kemudian membenarkan pandangannya sendiri. Kalau agama itu soal hitam putih, itu yang akan terjadi. Hasilnya adalah legalisme yang biasanya akan berujung pada perdebatan, pertikaian, atau bahkan kebencian antar agama atau kebencian sesama umat beragama. Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk belajar menjauhi pola pikir yang dikotomis ini dan belajar melihat realita sebagaimana adanya. Bahwa realita yang kita jalani dalam hidup ini bukan hitam atau putih. Ada banyak kompleksitas, ada banyak wilayah yang abu-abu di tengah-tengah hitam dan putih itu. Memang ada beberapa hal yang bersifat mutlak, ya. Ada beberapa yang sangat jelas hitam dan putih itu ada. Tapi tidak semua hal dalam kehidupan ini bersifat hitam dan putih. Dan menurut saya ada beberapa hal yang kita perlu pikirkan. Ya, ada beberapa hal yang kita perlu renungkan. Yang pertama itu begini. Kalau kita mau melihat perintah Allah yang bersifat dikotomis, perintah Allah yang bersifat hitam dan putih, kalau kita baca di Alkitab, kita akan melihat konteks, kita akan melihat latar belakang dari perintah itu. Kenapa perintah itu diturunkan? Mengapa perintah itu diberikan? Pasti ada peristiwanya, pasti ada satu konteksnya. Misalnya, pada saat Yesus ditanya oleh para muridnya tentang perceraian, Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas bahwa Allah itu membenci perceraian, bahwa perceraian itu tidak seharusnya dilakukan. Dan kemudian orang Kristen, kita menafsirkan ini sebagai sebuah larangan untuk bercerai. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat konteks pada saat itu, Tuhan Yesus sedang mengkritik praktek-praktek yang dilakukan oleh orang-orang beragama yang dengan mudah menceraikan istri mereka melalui berbagai alasan-alasan yang dibuat-buat. Pada zaman itu orang-orang Farisi mengatakan bahwa seseorang itu bisa menceraikan istrinya asal memberikan surat cerai, itu aja. Tidak peduli masalahnya apa, jadi misalnya begini, kalau saya hidup di zaman itu, begitu saya melihat seorang perempuan dan saya menginginkannya, dan karena waktu itu poligami mungkin bukan sesuatu yang dianggap sebagai hal yang baik, maka saya kemudian akan mencari cara untuk menceraikan istri saya. Saya mungkin bosan dengan istri saya. Dan secara peraturan agama, kalau saya mau menceraikan istri saya harus membuat surat cerai. Jadi pada saat itu orang-orang di sana, kalau mereka mau menceraikan istrinya, mudah sekali. Mereka cukup membeli atau membuat surat cerai. Dan begitu surat cerai sudah diberikan, maka perceraian itu menjadi benar, menjadi sah. Karena apa? Sudah ada suratnya. Ini yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa barang siapa yang menceraikan seorang perempuan kecuali karena zina, maka ia akan membuat perempuan itu berzina. Tuhan Yesus sedang berusaha mencegah praktek-praktek perceraian berdasarkan legalisme seperti ini. Bukan berarti kita bisa menafsirkan bahwa berarti Tuhan Yesus mengizinkan perceraian atau Tuhan Yesus tidak mengizinkan perceraian. Sekali lagi, perceraian itu bukan soal boleh atau tidak boleh. Ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan sebelum kita memutuskan atau membiarkan seseorang untuk bercerai. Kapan-kapan kita akan bahas secara terpisah soal perceraian ini. Tetapi saya ingin katakan bahwa perintah Allah yang bersifat hitam dan putih itu biasanya diberikan dalam sebuah konteks peristiwa. Ada latar belakangnya dan kita tidak bisa kemudian berharap untuk bisa menerapkan perintah yang seperti itu dalam setiap situasi kehidupan yang tentu saja sangat berbeda-beda, baik secara budaya, secara
peristiwa dan banyak hal yang berbeda. Kita tidak bisa berharap bahwa Allah memang menginginkan perintah yang hitam putih itu dilakukan dalam segala macam latar belakang dan konteks. Yang kedua, kalau kita mau renungkan, perintah boleh tidak boleh, haram atau halal yang bersifat dikotomis itu sebenarnya lebih cocok ditujukan kepada umat atau manusia yang masih belum dewasa dalam kehidupannya. Sebagaimana kita yang punya anak kecil, kita tahu bahwa seorang anak yang masih kecil, dia membutuhkan arahan yang bersifat dikotomis. Dia membutuhkan arahan ini boleh, ini jangan, ini boleh, ini nggak boleh. Itu anak kecil. Kenapa? Karena mereka mungkin belum sanggup menerima penjelasannya. Mereka belum punya kapasitas untuk memahami mengapa hal ini boleh dan tidak boleh dilakukan. Tetapi tentu saja kita berharap kalau anak kita dewasa, mereka tidak terus-terusan datang kepada kita dan bertanya, "Pa, boleh nggak aku melakukan ini? Ma, boleh nggak aku melakukan ini?" Kalau dia sudah berusia 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, dan masih bertanya tentang boleh tidak boleh, kita akan menjadi sangat khawatir. Karena perintah atau arahan yang bersifat dikotomis sekali lagi, itu memang biasanya ditujukan kepada anak-anak yang belum bisa membedakan baik dan buruk, anak-anak yang belum bisa menimbang, belum bisa berpikir, belum bisa menganalisa situasi. Saya percaya bahwa kita diberi satu kepercayaan dari Tuhan untuk bahkan menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, berdasarkan pengenalan kita tentang siapa Tuhan itu. Yang berikutnya, saya menilai banyak orang beragama itu menyukai pandangannya dikotomis. Banyak orang yang beragama itu menyukai kalau ada kejelasan tentang haram dan halal, boleh atau tidak boleh. Kenapa? Karena pandangan seperti ini itu meniadakan tanggung jawab kita. Jadi kalau kita berpandangan bahwa ini nggak boleh, ini boleh, ini harus, ini dilarang begitu. Itu akan menciptakan satu rasa aman yang palsu, di mana kita berpikir bahwa yang penting yang boleh lakukan aja. Padahal bisa jadi yang boleh itu adalah sesuatu yang jahat pada konteksnya. Atau kita kemudian terjebak dalam hal, ini tidak boleh, jadi selamanya juga tidak boleh. Contoh misalnya, kalau saya punya anak berumur 6 tahun, kemudian dia tanya kepada saya, "Pak, boleh nggak saya anterin teman saya bawa mobilnya Papa?" Saya pasti jawab tidak boleh. Pasti. Kenapa? Karena dia masih berusia 6 tahun. Tapi kalau dia sudah berusia 20 tahun, sudah punya SIM, sudah bisa mengendalikan mobil, dia bahkan tidak perlu bertanya mungkin kepada saya, boleh nggak saya mengantar teman saya? Saya akan langsung melepas dia untuk mengantar temannya atau kemanapun dia pergi. Jadi apa yang tidak boleh di usia anak-anak menjadi sesuatu yang sangat wajar di usia dia dewasa. Itu sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh terjebak kepada pola pikir yang hitam putih seperti ini. Kita ini diundang untuk mengenal Allah. Nah ini dia satu lagi. Bagi saya orang yang menyukai dikotomi dalam agama, orang yang sangat berpegang teguh kepada hukum-hukum agama, sebenarnya mereka mungkin tidak diajari untuk mengenal Allah. Untuk mengenal. Seperti saya katakan tadi di awal, kalau anak saya sudah cukup dewasa, dia akan menjadi seorang pribadi yang mengenal saya. Dan karena dia mengenal saya, dia tidak perlu bertanya atau punya pola pikir tentang boleh atau tidak boleh. Karena dia mengenal saya, dia tahu dengan persis apa yang tidak saya kehendaki. Dia tahu dengan persis apa yang saya sukai dan yang saya tidak sukai. Dan dalam pengenalan itu, dalam penghargaan itu, apalagi kalau dia mengasihi saya, menghargai saya, maka hampir secara otomatis dia akan memutuskan hal-hal yang pasti saya bolehkan. Begitu. Dia bahkan tidak berpikir atau perlu meminta izin saya misalnya, "Pak, aku mau belajar ini, aku mau beli buku ini." Saya tidak berharap dia akan bertanya kepada saya, boleh nggak, tidak. Dalam kedewasaannya, dalam pengenalannya kepada saya, dan kalau dia mengasihi dan mengenal dan menghargai saya, maka dalam satu sisi saya akan mengatakan semuanya boleh dia kerjakan. Bagi orang yang mengenal Bapa, bagi orang yang mengenal dan mengasihi Allah, segala sesuatu boleh, kata firman Tuhan. Ini adalah kebebasan yang diberikan kepada orang yang mengenal Allah.
Kalau kita masih bertumpu, masih berpijak pada boleh atau tidak boleh, ya, haram atau halal, kita tidak. Itu berarti kita tidak cukup mengenal Allah, sehingga bukannya kita mencari tahu tentang siapa Allah, tentang karakternya, kita malah mencari tahu aturan-aturannya. Dan kita berpikir pokoknya aku melakukan peraturannya, pokoknya aku taat, semua beres. Tapi saya pikir tidak demikian. Sama kalau kita punya anak misalnya. Anak kita kemudian mencari tahu peraturan-peraturan papa. Misalnya papa bikin peraturan, tidak boleh pulang di atas jam 10 malam. Dan kemudian anak saya mengikuti itu. Tapi dia pulang jam 9 misalnya dalam keadaan mabuk. Saya kemudian ngomong, tidak boleh pulang di atas jam 9, di atas jam 10 malam dan tidak boleh pulang dalam keadaan mabuk. Kemudian dia taat. Dia pulang di bawah jam 10 malam, tidak mabuk, tapi dia membawa seorang teman perempuan yang nggak jelas. Saya kemudian membuat peraturan lagi, tidak boleh pulang malam, tidak boleh mabuk, tidak boleh bawa teman perempuan. Dan dia bisa melakukan hal yang lain lagi yang merupakan celah dari peraturan-peraturan yang saya buat. Itulah yang terjadi pada saat kita tuh beragama. Kalau kita hanya beragama, beribadah, hanya berdasarkan larangan atau perintah Allah. Jadi saya mendorong setiap kita untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan dan menghargai Tuhan. Kalau kita melakukan itu, maka perilaku yang benar, perilaku yang suci, itu akan mengalir secara alamiah dari dalam hati kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan kita mengenal Tuhan, kita mengasihi Tuhan, seluruh niat, seluruh usaha, perilaku, perkataan kita, itu akan selalu kita tujukan untuk menyenangkan Tuhan, untuk menghargai Dia, untuk membuat Allah itu bangga kepada kita. Dengan niat seperti ini, sekali lagi saya katakan, semuanya boleh. Dan kita tidak mungkin akan melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan. Kita tidak akan mencari celah untuk menguntungkan diri kita sendiri. Kita tidak akan mencari bagaimana kita hidup selamat tanpa mengenal Tuhan. Tidak. Kita akan selalu mencari cara bagaimana seluruh hidup kita, pemikiran kita, perkataan kita itu menyenangkan Tuhan dan menghargai Dia. Inilah kehidupan yang realistis bagi saya, kehidupan yang bebas dalam Tuhan, kehidupan di mana semuanya boleh, ya, dalam kasih dan pengenalan semuanya boleh. Dan tentu saja pada saat kita diizinkan atau diperbolehkan melakukan segala sesuatu, kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan atau melakukan hal-hal yang berlawanan dengan sifatnya atau hal-hal yang memalukan Dia. Melainkan kita akan terus melakukan hal-hal yang menyenangkan Dia dan menghormati Dia. Dalam posisi seperti ini, segala sesuatu itu boleh. Segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi kita dan bagi nama Tuhan. Semoga ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati Anda. Salam realistis.